Oke, sekarang di sini kita akan mulai memasuki tahap UI design. Pertama, di sini saya akan coba styling pada bagian backgroundnya terlebih dahulu untuk artboard home-nya. Oke, untuk warna backgroundnya, di sini saya akan coba menggunakan warna yang sudah saya sediakan. Oh ya, by the way, di sini juga saya sudah menyiapkan beberapa image dan juga palette color beserta material kit yang akan kita gunakan di UI design kita. Seperti biasanya ya. Nanti ini seluruh image dan juga materialnya akan saya share dan linknya akan saya letakkan di deskripsi. Oke, kita akan mulai memberi warna dasar pada bagian backgroundnya untuk artboard home-nya. Nah, di sini saya akan coba beri warna yang ini. Kita pick aja colornya. Oke. Selanjutnya saya akan coba membuat sebuah shape ya di dalam background ini. Jadi backgroundnya ntar ada gabungan dua shape gitu. Nah, ini kita buat semacam curve. Kita tarik aja gini. Oke. Kemudian kita temukan ke poin yang awal. Oke. Nah, kalau udah, di sini akan coba saya beri warna. Untuk warnanya saya akan pick warna yang kedua ini. Oke. Kalau udah, bordernya akan saya coba hapus. Oke, saya unchecklist. Kemudian akan saya letakkan di layar paling bawah dengan menekan Ctrl Shift buka kurung kurawal ya. Oke. Nah, kurang lebih untuk bagian backgroundnya seperti ini. Selanjutnya akan saya coba masukkan icon brandnya ya. Di sini saya sudah menyiapkan icon brandnya. Yang ini kita copy. Kemudian kita paste di artboard home-nya. Oke, kita letakkan pada space bagian icon brandnya. Kemudian kita ukurannya kita resize lagi, dikecilin. Jangan lupa tekan shift. Oke. Setelah itu untuk bagian space icon brandnya saya hapus. Oke. Kemudian di sini ada input text ya atau search, nanti dia berguna untuk search. Ini akan saya buat radiusnya full ya. Radiusnya full ataupun 24 kalau di sini 24 dia. Oke, kemudian di sini akan coba saya berikan teks ataupun placeholder ya. Dengan tulisan search resep. Oke. Kemudian untuk fontnya akan saya rubah menjadi Montserrat. Oke. Lalu untuk warnanya saya ubah menjadi warna merah ataupun sama dengan background yang ini. Kita pick aja colornya. Kita pick. Kemudian ini kita sesuaikan. Usahakan di center ya dia. Usahakan center. Kemudian di sini saya akan coba memasukkan icon search-nya. Icon search ini. Ini kita copy aja, lalu kita paste. Oke, di sini. Nah, ini kita letakkan di bagian inputnya. Lalu untuk warnanya akan saya coba rubah menjadi sama ya, sama dengan tulisan teksnya. Kita pick aja dari sini. Oke. Kemudian untuk input teksnya ini sepertinya masih abu-abu, akan coba saya buat menjadi warna putih. Oke. Oke, selanjutnya di sini akan saya coba memasukkan icon untuk menampilkan menunya ataupun hamburger menu. Di sini saya sudah sediakan juga. Ini kita copy aja, kemudian kita paste. Oke. Lalu kita sesuaikan dengan space yang udah disediakan. Oke. Kemudian kita delete untuk bagian space wireframe-nya. Oke, setelah itu, oh ya, coba di sini kita hidupkan terlebih dahulu ya grid sistemnya. Nah, untuk space bagian gambar ini atau image-nya, ini kita lebih ke kanan aja posisinya, kita taruh paling kanan. Oke, setelah itu, sepertinya untuk bagian search-nya ini kita coba panjangin lagi ukurannya. Ini kita tambahin sekitar 2 grid lagi. 2 grid lagi segini. Oke, kemudian bagian search-nya ini kita
letakkan di sebelah kanan, disesuaikan. Oke. Setelah itu pada bagian teks ini ataupun jumbotronnya, di sini akan saya beri tulisan selamat datang di resep kita. Untuk font size-nya di sini akan saya coba gunakan sekitar 50 px. Oh, kebesaran. Kita buat jadi 35 aja. 35. Nah, untuk bagian resep kitanya ini kita coba blok. Kemudian size-nya agak kita lebih besarkan sedikit, sekitar 38. Lalu untuk font weight-nya kita buat jadi bold. Oke. Oke. Ini kita centerin di bagian space-nya. Kalau udah ini kita bisa hapus. Untuk bagian wireframe space-nya kita hapus. Lalu teksnya kita ubah warnanya jadi warna putih. Oke. Lalu di sini untuk bagian buttonnya ini akan saya buat tulisan apa ya? Masak yuk deh. Oke, masak yuk. Ini kita ke atasin sedikit. Kemudian buttonnya akan coba saya beri radius ya. Radius sekitar 10. Lalu akan coba saya beri teks masak yuk. Yuk masak yuk. Oke. Kemudian untuk warna teksnya, berhubung buttonnya warna putih, di sini akan saya berikan teks warna teksnya sama dengan backgroundnya ya, ataupun merah ini. Ini kita pick aja. Oke, kemudian font size-nya akan saya rubah menjadi 20. Oke, kemudian kita buat center ya di buttonnya. Kita buat center. Kalau mau benar-benar center, dia tekan aja shift, kemudian klik pada bagian button ataupun shape-nya, kemudian klik align middle dan juga ini center ya. Oke, kalau udah ini bisa kita matiin dulu grid sistemnya. Setelah itu di sini saya akan coba memasukkan gambar di bagian kanan ini. Ini udah saya sediakan juga gambarnya. By the way, untuk gambarnya ini udah saya jelaskan di video di series awal kita. Semua gambar aset ini saya ambil dari plugin ya, plugin Undraw. Kalau kalian udah nonton pada seri sebelumnya. Ini kita copy aja, kemudian kita paste. Nah, kita letakkan di space image-nya, kemudian kita resize sekitar segini. Oke, kemudian lalu kita hapus pada bagian space-nya, wireframe-nya kita hapus. Nah, untuk bagian ini kita coba centerin dulu. Oke, sekitar segini. Dan untuk icon sosial medianya juga kita naikin sedikit. Oke. Nah, ini saya rasa untuk bagian teks jumbotron dan juga buttonnya ini masih terlalu kecil ya. Akan coba kita besarkan sedikit. Ini kita background yang shape yang belakang ini kita lock dulu, Command L ataupun Control L. Oke. Kita hidupkan dulu grid sistemnya. Nah, ini kita block. Kemudian kita group, lalu kita besarkan sedikit, kita tambahkan satu grid aja. Oke, satu grid. Oke, setelah itu kita coba turunin sedikit, diusahakan dia center ya, center. Oke, kemudian untuk bagian gambar ini kita geser ke paling kanan ya, paling kanan supaya dia sesuai dengan icon atas ini, icon hamburgernya. Oke, selanjutnya di sini akan coba saya masukkan indikator untuk masuk ke resepnya ya, ataupun indikator ini yang arah bawah ini. Ini kita copy, kemudian paste. Nah, ini kita letakkan di bawah sini. Oke, kalau udah ini kita hapus. Lalu akan saya masukkan bagian icon untuk sosial media. Ini kita copy, kemudian kita paste. Oke. Nah, untuk space-nya disesuaikan lagi, dia diusahakan per grid ya. Per grid. Oke. Nah, jika sudah ini space-nya kita hapus. Nah, kurang lebih tampilnya seperti ini. Oke, untuk bagian home-nya sudah jadi ya. Ini kita matiin dulu coba grid sistemnya. Kurang lebih seperti ini. Ini kalau kita play. Oke, kurang lebih jadinya seperti ini ya pada bagian home-nya. Oh, sepertinya ini pada bagian teks
input search-nya ini masih terlalu besar ya, masih terlalu besar dan juga masih belum center dengan icon brandnya. Ini coba kita sesuaikan lagi sedikit. Oke, ini kita kecilin lagi untuk bagian input teksnya. Lalu untuk placeholdernya kita kecilin, font size-nya jadi 17. Oke, kita centerin sedikit. Oke, ini kita group, kemudian kita buat center dengan icon brandnya ya. Oke, kalau udah center, di centerin juga dengan icon hamburgernya ya. Kita shift lagi, klik iconnya, kemudian align middle. Nah, kalau udah center, ini bisa kita agak turunin ke bawah sedikit. Oke. Nah, kalau udah, kurang lebih jadinya akan seperti ini bagian home-nya. Ini bagian button-nya seharusnya warnanya putih ya. Nah, ini kita rubah jadi warna putih biar sama ya kayak yang lainnya, dia seragam jadinya. Oke, ini untuk line size-nya bisa kita hapus. Oke, next selanjutnya pada bagian konten. Nah, di sini kan ada navbar ya ataupun header-nya. Ini tampilannya bakal sama kayak yang di atas ini untuk bagian header-nya. Namun ketika dia di scroll dari home ini, kita scroll ataupun kita klik pada bagian indikatornya ini, maka dia akan berubah nanti warna background color-nya ya. Background color-nya akan berubah menjadi warna putih. Oke, ini kita copy aja untuk konten header-nya dari atas. Ini kita copy, kemudian dipaste ke artboard konten. Oke, lalu space-nya kita hapus. Nah, kemudian pada bagian warna header-nya ini kita ubah jadi warna putih. Warna putih. Oke. Nah, di sini kan ikonnya putih juga. Nah, ketika di scroll dia bakal berubah juga warnanya. Jadi warna merah ya. Ataupun sama dengan background yang ini. Nah, untuk input teksnya ini kita beri border. Beri border jadi warna merah juga sama. Kita pick lagi colornya. Oke, setelah itu pada bagian icon hamburgernya kita ubah juga jadi warna merah. Oke, setelah itu pada bagian headernya ini kan nggak kelihatan ya. Coba akan kita berikan shadow ya, mungkin ya, shadow di sini. Oke, udah cukup ya. Sepertinya shadownya udah kelihatan. Tapi sepertinya di sini shadownya akan kita buat sedikit lebih tipis lagi. Nah, ini kita buat 10. Lalu untuk opacity-nya kita buat jadi 8%. Oke, ini line size-nya kita hilangin dulu, kita hapus. Oke, kurang lebih segini. Oke, selanjutnya di sini akan saya coba masukkan label. Label ini bertuliskan layanan kami. Oke. Ini kita letakkan di tengah, center. Kemudian font size-nya 25 px. Lalu untuk font weight-nya kita buat bold. Oke. Ini bisa kita hapus space-nya. Dan untuk layanan kami ini akan kita coba masukin gambar ya, gambar yang udah saya sediakan di sini. Oke. Selanjutnya di sini akan coba saya masukin teks dan juga label ya di setiap layanannya. Saya sudah menyiapkan teksnya di sini. Oke. Dan ini untuk teksnya. Yang pertama ada kursus memasak, tips memasak dan juga resep terbaik. Dan untuk isinya di sini saya menggunakan dummy ya teksnya, menggunakan lorem ipsum. Oke, ini bisa kita hapus, space-nya kita hapus. Oke. Lalu di sini akan coba saya berikan line ya untuk pembatas antar label dan juga teksnya. Selanjutnya di sini bagian konten ataupun resepnya. Yang pertama di sini mungkin kita buat karena ini landing page ya.
Jadi kita terserah kita mau masukin kategori apapun, serah teman-teman. Tapi di sini kita akan coba masukin kategorinya resep makanan berkuah ya. Resep makanan berkuah. Kemudian pada bagian lainnya di sini akan saya buat sedikit berbeda karena dia lainnya akan ada sedikit icon ya di sini ya pada bagian ujungnya. Namun warnanya kita rubah dulu jadi warna merah. Kita pick aja colornya. Kita geser ke atas sedikit. Oke, ini space-nya kita hapus. Oke, kemudian lainnya kita panjangin sedikit. Oke, selanjutnya saya akan coba masukkan icon ini ya, icon gambar minuman dan juga makanan ini. Ini kita copy, kemudian kita letakkan di sini ya, di sebelah lainnya. Namun warnanya kita rubah dulu jadi warna yang sesuai dengan teksnya. Oke, di sini. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi dia lebih sedikit berbeda ya untuk batasnya. Itu. Oke, selanjutnya di sini akan coba saya buat carousel ya untuk bagian ataupun bagian slidernya di sini. Untuk gambarnya di sini masih sama pada seri sebelumnya. Di sini saya menggunakan plugin stock image. Kita coba bisa search di sini makanan soap aja deh kita. Tulis soap. Oke. Nah, ini sepertinya yang ini cocok ya. Ini cocok. Yang kita apply di shape yang ini. Oke. Kemudian di sini akan coba saya berikan space untuk teksnya deh. Teks di bagian carouselnya. Saya beri warna hitam. Bordernya kita hapus. Lalu opacity-nya kita buat jadi 35%. Setelah itu di sini akan coba saya masukkan teks ya, teks dummy. Namun titelnya akan saya buat dengan nama resep makanan sup kaki kambing. Oke, ini size-nya kita coba besarkan sedikit. Oke, jadi untuk title size-nya di sini ukurannya sekitar 24 dan untuk isinya 17. Nah, kemudian untuk bagian gambar ataupun slidernya kita buat radius jadi 10. Nah, lalu di sini akan coba saya buat sedikit shape ya, shape untuk menandakan kalau di carousel ini dia akan menampilkan 5 ya, top 5 resep makanan berkuah gitu ya di sini. Kemudian di sini selanjutnya akan coba saya tambahkan indikator ya, indikator kanan dan juga kiri pada bagian carouselnya. Ini sudah saya sediakan ikonnya. Oke, ini kita duplikat aja, lalu kita duplikat lagi. Nah, untuk yang satunya ini kita mirror, kita tekan Ctrl Shift, lalu kita mirror, kita tarik ke samping gitu ya. Oke, kita select dua-duanya. Oke ya, kurang lebih seperti itu. Coba kita group, kita align middle, kita group lagi, kemudian kita select image-nya, kita align middle. Oke, kalau udah kita group. Kita group. Semuanya ya, carouselnya ini kita group aja, kita block. Kita block, kemudian kita group. Oke. Nah, selanjutnya di sini coba akan kita styling untuk bagian card-nya. Untuk warnanya akan saya coba rubah jadi warna putih. Kemudian akan saya berikan shadow, tipis saja shadownya. Ketebalannya kita buat 10. Lalu opacity-nya kita buat 10 juga. Oke, kurang lebih seperti ini dia. Oke. Lalu di sini akan coba saya berikan space untuk bagian image-nya, image di card-nya.
Nah, di sini kartnya agak sedikit berbeda karena dia image-nya dia lebih menonjol ya, ataupun keluar dari kartnya gitu ya, untuk menandakan kalau image-nya ini dia lebih jelas gitu ya. Ini kita hapus bordernya, lalu kita berikan shadow sedikit, kita buat 10. Kemudian di sini akan saya coba copy, kemudian paste, lalu ukurannya saya kecilin sedikit. Oke. Ini kita blok aja, kita align center supaya dia center. Lalu di sini akan saya coba masukin gambar ya. Saya coba masukin gambar dulu satu untuk contoh. Ini kita apply. Oke, kalau udah di sini coba shadow-nya saya hapus. Pada image-nya ini shadow-nya saya hapus. Oke. Saya rasa sudah cukup. Nah, ini grid-nya coba saya ungroup dulu ya. Saya ungroup dulu. Ini kita hapus dulu coba. Untuk card yang lainnya kita hapus dulu. Oke, ini coba saya akan berikan teks. Saya akan berikan teks dan juga link ya, link untuk melihat resepnya secara detail ya. Nah, ya kurang lebih seperti ini dia untuk teksnya. Nah, untuk titelnya dia teksnya ini ukurannya resep sayur ayam ini untuk font size-nya dia 20, kemudian isinya ini kan teksnya dummy yang menggunakan lorem ipsum. Font size-nya 15, kemudian untuk linknya ataupun lihat detailnya ini sekitar font size-nya 18. Oke. Nah, ini kalau udah bisa kita group ya. Kita group. Kemudian kita repeat ya, repeat ke bawah. Kita tampilin 3 aja. Nah, spacingnya diatur lagi, disesuaikan. Ini spacingnya, ini kelihatan ya, kelihatan nggak sih? Sekitar 15 ya, 15. Oke. Oh iya, ini untuk bagian cardnya ini kita coba kasih radius ya, supaya dia tidak terlalu kaku. Kita kasih radius sekitar 10. Oke. 10. Oke, selanjutnya coba saya akan buat sedikit berbeda gambarnya. Ini coba kita blok. Kemudian kita naikin sedikit. Untuk jarak dari labelnya itu ataupun dari line-nya sekitar 30 ya. Itu kan kelihatan di line size-nya, kelihatan 30 untuk spacing-nya. Oke. Nah, kalau udah di sini coba kita bisa duplikat ya ke bawah. Karena dia tampilannya sama aja, ini kita duplikat aja ke bawah. Nah, ini kita blok, kemudian Alt Shift, kemudian kita drag ke bawah. Oke. Yang ini juga kita hapus. Ini kita coba drag juga ke bawah. Oke. Namun yang sebelah sini kan tadi carouselnya dia sebelah kanan ya. Dan list yang list resepnya ini di sebelah kiri. Nah, kita pindahin aja. Kita pindahin. Jangan lupa di grup ya biar dia nggak berantakan pada saat dipindahin gitu. Oke. Yang kita pindahin. Kemudian labelnya ini kita coba pindahin juga ke kanan. Oke. Jangan lupa tekan shift ya kalau mau geser-geser dengan ukuran yang sama ataupun dengan posisi yang sama. Ini tekan shift supaya dia nggak berantakan ataupun jadi rapi ya. Oke. Ini kita tarik, disesuaikan lagi. Oke. Nah, untuk di sini mungkin kita buat jadi resep, jangan resep makanan ya. Mungkin di sini kita buat jadi resep kue khas Indonesia. Oke. Selanjutnya mungkin yang di sini kita buat jadi resep apa? Minuman segar ya, minuman ya. Masa makanan terus. Oke, kita buat minuman deh. Minuman segar. Oke. Kita ratain lagi, tekan shift ya, jangan lupa. Oke.
Setelah itu mungkin di sini kita bisa ganti gambarnya ya. Untuk di sini kan kue, masa gambarnya shop, kita ganti aja kue ya. Oke, ini gambarnya udah saya ubah semua, dia jadi sesuai kategori. Kemudian, ini kita rubah dulu jadi resep kue khas Indonesia. Mantap. Oke, kalau udah yang terakhir di sini kita akan coba membuat styling pada bagian footernya ya. Styling pada bagian footernya. Untuk warnanya di sini kita samain aja sama warna primary-nya. Merah ini kita pick aja. Kemudian di sini akan coba saya masukin beberapa pintasan ataupun menu pada bagian footernya. Kemudian yang bawah ini kita masukin sosial medianya ya. Kita samain aja ikonnya sama pada bagian home ini. Ini kita copy. Kemudian kita paste. Nah, kita letakkan di sini ya. Oke, ini space-nya kita hapus. Usahakan dia rata kanan. Ini kita lock dulu. Oke, ini kita coba ke bawahin sedikit. Dan yang ini juga kita bawain sedikit. Oke. Selanjutnya di sini akan coba kita buat menu ya, menunya. Ataupun ketika dia diklik pada bagian hamburger menu ini akan tampil beberapa menu. Ini kita copy aja bagian artboardnya, Alt Shift. Kemudian kita drag ke atas, lalu kita beri nama menu. Oke. Kemudian coba di sini akan saya buat shape menggunakan rectangle. Oke, lalu bordernya saya hapus dan warnanya saya buat hitam. Kemudian di sini akan saya coba aktifkan background blurnya. Oke, kurang lebih seperti ini dia ya. Nah, di sini saya sudah siapkan menunya. Yang pertama di situ ada menu kita, resep, tips dan juga tentang, dan yang terakhir kontak kami. Nah, dia kalau di hover ataupun diaktif, dia akan font size-nya akan berubah dan juga font weight-nya akan jadi tebal. Kemudian ada semacam line ya di bawahnya ya, untuk menandakan kalau dia itu sedang aktif gitu ya. Lalu di sini akan coba saya masukkan icon close ya. Jadi untuk meng-close bagian menunya, yang kita paste. Nah, ini kita letakkan di atas sini aja, kemudian kita center ya. Oke, sekarang yang tahap terakhir kita akan coba buat prototype ya. Buat prototype. Nah, jadi ketika diklik pada bagian menu ini, dia akan mengarah ke bagian menu. Jadi ketika diklik indikator, maka dia akan mengarahkan ke bagian kontennya. Oke, di sini akan coba kita play. Oh ya, yang close-nya kita buat juga. Yang close-nya ini. Close-nya kita buat. Oke, kemudian kita play. Nah, di sini ini udah bisa kita klik ya, close-nya, kita close. Nah, jadi kurang lebih tampilannya seperti ini. Ini ketika kita klik indikatornya, maka dia akan berubah, pada bagian header-nya akan berubah. Nah, kontennya kurang lebih seperti ini dia. Oke. Jadi pada bagian konten ini dia akan berubah warna header-nya ketika diklik pada bagian indikator ini, maupun dia ketika di scroll ya. Ketika di scroll dari bagian home ini, ketika di scroll ke bawah, maka dia warnanya akan berubah. Nah, ini untuk posisinya coba kita atur lagi, kita sesuaikan. Oke. Untuk tahap UI design udah selesai. Ini kurang lebih tampilannya bakal seperti ini nantinya. Selamat mencoba. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Cukup sekian. Saya Galiando. We start from home.